Hai, gue Fatur. Di video ini gue mau ngomongin tentang, lu tahu nggak sih sebenarnya gula itu adiksi? Ya, gula itu adiksi sama kayak rokok, narkoba, alkohol. Gula itu bikin kecanduan. Jadi buat kalian yang udah tahu, boleh di skip videonya. Buat yang belum tahu, boleh ditonton sampai selesai biar tahu keseluruhan isinya. Well, sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau bahas dulu tentang sejarah gula di section yang pertama. Sebenarnya belum diketahui secara pasti kapan pertama kali gula itu ditemukan, namun para ahli sejarah memperkirakan gula sudah mulai dikenal sejak tahun 9000 sebelum Masehi. Wah, kapan tuh? Gula ini udah mulai dikenal oleh orang-orang di Polinesia pada waktu itu. Walaupun masih dikenal dengan tanaman tebu, belum diolah menjadi gula. Buat yang nanya siapa sih orang Polinesia? Orang Polinesia adalah orang Austronesia yang menuturkan bahasa-bahasa Polinesia, sebuah cabang dari subkeluarga Oseanik dari rumpun bahasa Austronesia. Ya, basically mereka nenek moyang orang-orang di Asia Tenggara. Nenek moyang kita lah, orang-orang Indonesia, orang-orang Filipina, Malaysia, orang-orang Tiongkok. Pada tahun 510 sebelum Masehi, tanaman tebu ini mulai tersebar di pesisir lautan India karena dibawa oleh Raja Darius. Si Raja Darius ini adalah raja dari Persia. Pada masa dinasti Gupta, tanaman tebu ini mulai diolah menjadi kristal. Kita kini kenal dengan yang namanya gula. Pada masa itu gula sangat dilindungi. Gula itu pada zamannya menjadi barang yang sangat mahal. Harganya pun nggak masuk akal. Karena yang bisa nikmatin cuma orang-orang konglo, orang-orang kaya, atau orang-orang dari kerajaan. Hingga pada abad ke-7, para pedagang dari Arab dan Asia mulai membawa gula ini ke China, Yunani, Romawi. Oh iya, ada fun fact menarik. Pada zaman itu, gula digunakan sebagai obat-obatan oleh orang-orang Yunani. Penyebaran gula ini semakin meluas seiring berkembangnya kerajaan Romawi dari Eropa hingga Asia. Gula diketahui pertama kali tercatat di Inggris pada tahun 1099. Pada masa ini juga gula masih menjadi barang mewah dan juga sering disebut dengan emas putih atau white gold. Pada tahun 1319 di London, ada fun fact menarik. Pada waktu itu, gula itu seharga UMR per bulan di Inggris. Jadi misalkan gaji lu 3 jutaan per bulan, itu cuma bisa beli gulanya aja. Beli kopinya bulan depan. Pada tahun 1500, bangsanya Bang Dodo, negara Portugis, ngebawa gula ini ke daerah jajahannya, Brasil, dan ngebangun perkebunan tebu di sana. Tak mau kalah, Belanda juga ngebawa tanaman tebu ini ke daerah jajahan-jajahannya, termasuk Indonesia. Gula itu masih menjadi barang istimewa sampai akhir tahun 1700. Namun seiring berkembangnya industri, berkembangnya teknologi, gula menjadi semakin murah karena bisa diproduksi secara massal sehingga harganya menjadi turun dan bisa dinikmati oleh orang-orang biasa. Itu adalah sejarah gula. Pertama kali gula dikonsumsi oleh manusia sampai gula bisa diproduksi secara massal. Kita masuk ke section berikutnya, yaitu bahaya gula. Gue lansir dari klinikpintar.id, batas maksimum gula yang boleh dikonsumsi manusia itu 50 gram per hari atau 4 sendok makan. Itu ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, jika lu bikin kopi gulanya 1 sendok, berarti lu cuma boleh minum 3 sendok gula lagi. Nah, masalahnya gula ini bukan cuma berasal dari gula pasir, gula merah, gula tebu, gula aren, dan gula-gula lainnya. Gula ini juga berasal dari nasi yang lu makan, tepung-tepung yang lu makan, gorengan-gorengan yang lu makan juga mengandung gula. Bahkan ada minuman kemasan yang labelnya less sugar pun
masih mengandung gula. Harusnya nggak ada gulanya ya. Jadi ada kemungkinan lo mengkonsumsi gula lebih dari batas maksimum konsumsi gula per hari lo. Nah, kenapa sih konsumsi gula berlebih itu berbahaya bagi tubuh? Jawabannya ya jelas, karena salah satu penyebab faktor utama obesitas adalah gula. Nah, si obesitas ini adalah salah satu faktor utama penyebab diabetes. Data pada tahun 2021 mencatatkan angka kematian tertinggi diabetes mencapai 6,7 juta jiwa. Di peringkat pertama ada China. Asik, meninggal pun dikasih peringkat ya guys ya. Goblok! Di China ada sebanyak 1,39 juta jiwa meninggal gara-gara diabetes. Di Amerika ada 669.000 jiwa. India ada 647.000 jiwa. Indonesia ada di peringkat berapa soal kematian diabetes ini? Indonesia ada di peringkat 6. Asik, masuk peringkat nih. Goblok! Selain diabetes dan obesitas, gula juga menjadi salah satu penyebab faktor penyakit jantung. Ya, jika keluarga lu, temen lu, atau siapapun itu ada yang jantungnya sakit, salah satu faktornya ya gula ini. So, jadi sebenarnya kita boleh konsumsi gula nggak sih? Ya kalau lu konsumsi gula nggak berlebih ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Tapi ya perlu diingat, seperti yang gue bilang di awal, gula itu bukan cuma berasal dari gula pasir, gula merah, gula tebu, gula aren, dan lain-lain. Nasi yang lu makan, makanan-makanan yang lu makan, makanan kemasan yang lu makan itu mengandung gula. Jadi ya menurut gue lebih baik mulai sekarang kurangi konsumsi gula. Juga mulai makanan-makanan yang sehat, makanan yang benar kayak sayur-sayuran, buah-buahan, dan mulai mengurangi makanan kemasan. So, di akhir video gue mau bilang terima kasih buat yang udah nonton. Oh iya, gue bakal upload video mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jadi, so ya tunggu aja. Kalau ada saran boleh tulis di komentar, and see you next video.